Adaptasi sel adalah penyesuaian sel yang bersifat reversibel diakibatkan karena adanya suatu jejak sel. Sel mampu mengatur dirinya dengan cara mengubah struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap berbagai kondisi fisiologis maupun patologis. Atrofi adalah penurunan ukuran jaringan atau organ akibat penyusutan sel disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan protein. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel, jaringan, atau organ di dalam tubuh. Hiperplasia adalah peningkatan produksi sel pada jaringan atau organ di dalam tubuh. Metaplasia adalah perubahan satu jenis sel normal menjadi jenis sel normal lainnya. Diplasia adalah peningkatan pertumbuhan atau perkembangan sel yang tidak normal, merupakan kondisi prakanker. Selanjutnya adalah jejak sel. Jejak sel merupakan keadaan di mana sel beradaptasi secara berlebihan ataupun sebaliknya. Sel tidak dapat memungkinkan untuk beradaptasi secara normal. Penyebab terjadinya jejak sel atau cedera sel. Yang pertama adalah bahan kimia dan juga obat-obatan. Lalu yang kedua adalah bahan penginfeksi atau mikroorganisme. Yang ketiga ada reaksi imunologik. Lalu yang keempat ada faktor genetik, dan yang terakhir adalah penuaan. Jenis-jenis jejak sel. Nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan juga jaringan hidup. Penyebab nekrosis. Yang pertama adalah faktor eksternal meliputi trauma mekanik, yaitu kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait yang iskemia, yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Efek termal, yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga menyebabkan gangguan sel yang berujung pada nekrosis. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu adanya gangguan troponeurotik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi, baik dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat, cedera, dan kelumpuhan pada sel saraf. Jenis-jenis nekrosis. Yang pertama adalah nekrosis koagulatif yang berbentuk seperti gel pada jaringan mati. Nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis likuifaktif yang memiliki ciri berupa pencernaan sel mati yang menghasilkan cairan kental. 3. Nekrosis keseus yang merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuifaktif yang disebabkan oleh mikroba, jamur, beberapa zat asing. Jenis sel yang kedua yaitu apoptosis yang merupakan proses kematian sel secara terencana dan bersifat reguler terjadi di tubuh dan sel secara aktif terlibat dalam kematiannya sendiri. Selanjutnya perbedaan nekrosis dan apoptosis. Yang pertama penyebab proses terjadinya, yang kedua perubahan struktural pada nekrosis dan apoptosis, 3 reaksi biokimia nekrosis dan apoptosis. Penuaan sel adalah proses penuaan yang terjadi pada tingkat seluler dalam tubuh manusia. Proses ini melibatkan berbagai perubahan biologis, fisiologis, dan lingkungan yang memengaruhi sel-sel tubuh seiring bertambahnya usia. Penuaan sel juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup seseorang. Penyebab penuaan sel. Yang pertama adalah rendahnya jumlah mutasi mtDNA, paparan sinar matahari dan radikal bebas. Yang terakhir yaitu stres oksidatif pada kulit. Proses penuaan sel. Autofagi adalah proses di mana lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi secara benar. Eksositosis dan endositosis yaitu proses di mana protein yang disekresikan dari sel diangkut ke membran plasma di dalam vesikel sekresi yang melepaskan isinya dengan cara bergabung dengan membran plasma dalam proses eksositosis. Proses sebaliknya adalah endositosis, dapat terjadi bila membran plasma mencekuk ke dalam sel yang membentuk vesikel endositosis yang dibawa ke badan Golgi atau tempat lain. Yang keempat, perubahan pada epidermal yaitu peningkatan pigmentasi misalnya lentiginous atau hiperpigmentasi.